Yang Chen, episode 106. Sebagai kepala istana Chunyang, master di tahap Yuanying, dalam hal senioritas saja, dia bahkan satu generasi lebih tinggi dari beberapa kepala istana Chunyang. Chu Heng dan Duqian, murid gunung dalam pada tahap yayasan pendirian, juga harus memanggilnya sebagai Grandmaster. Bahkan jika mereka sudah menjadi murid resmi gunung bagian dalam, masih merupakan harapan besar untuk bertemu dengan kepala istana Chunyang. Kecuali untuk beberapa festival besar dan acara besar, murid-murid ini tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kepala istana sama sekali. Dengan identitas kepala istana Chunyang, sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk memperhatikan kompetisi sekte para murid gunung luar, belum lagi dia datang sendiri. Villa Gunung Sembilan Bumi secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah kehormatan. Namun kini, ketua istana justru mengajukan permintaan yang tidak terlalu berlebihan. Bagaimana tidak mengejutkan? Yang Chen ini benar-benar sial. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Permintaan yang dibuat oleh kepala istana, meskipun dia telah mengatakan bahwa itu tidak terlalu berlebihan, masih membuat banyak orang mulai menjadi gila. Mengesampingkan identitas kepala istana Chunyang, dalam hal budidaya, dia adalah seorang master di tahap Yuanying. Entah itu metode budidaya, ramuan, harta sihir, atau bahkan identitas seorang promurid, tidak terlalu berlebihan untuk memintanya. Kali ini, Yang Chen bisa dikatakan telah mencapai langit dalam satu lompatan. Beberapa orang cemburu, beberapa orang emosional, tetapi lebih banyak orang yang melihat penampilan Yang Chen sekarang. Duqian, Chu Heng, dan murid-murid gunung bagian dalam lainnya jelas merupakan yang terakhir. Jari telepati dari kepala istana Chunyang hampir merupakan metode khas kepala istana, yang dapat dia gunakan sesuka hati. Meski meremehkan, Duqian, Chu Heng, dan yang lainnya berpikir jika itu mereka tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Tapi Yang Chen, yang berada di tingkat ketiga pemurnian Qi, begitu mudah untuk menangkapnya dengan premis bahwa dia adalah alam besar yang lebih rendah dari mereka. Selama seseorang memikirkan makna di balik ini, tindakan ketua istana yang secara pribadi memanggil Yang Chen tidak begitu mengejutkan. Semua orang memandang Yang Chen dengan iri. Selama Yang Chen mengucapkan kata, teknik budidaya, pil obat, harta sihir, harta langit dan bumi, susunan, dan bahkan meningkatkan budidaya seseorang, semua itu hanya membutuhkan satu kata darinya. Semua orang diam-diam bertanya-tanya apa yang akan mereka pilih jika mereka berada di posisinya dan dihadapkan pada kesempatan seperti itu. Tentu saja, dia semakin penasaran dengan apa yang akan dipilih Yang Chen. Murid Yang Chen meminta guru istana untuk mengizinkan muridnya pergi ke jurang kejatuhan abadi. Tentu saja, Yang Chen juga mendengar suara kepala istana. Hampir segera setelah ketua istana berbicara, Yang Chen tanpa basa-basi menyatakan permintaannya. Begitu kata-kata Yang Chen keluar, itu menyebabkan keributan lagi. Tidak ada harta ajaib, tidak ada teknik budidaya, tidak ada harta lainnya, hanya perjalanan ke Immortal Valen Abyss. Sebagian besar orang di Villa Gunung Sembilan Bumi belum pernah mendengar nama ini. Kesan pertama semua orang adalah bahwa Immortal Valen Abyss adalah semacam harta karun yang membuat Yang Chen sangat peduli sehingga dia tidak ragu untuk meminta izin dari kepala istana. Mereka yang tahu tentang Immortal Valen Abyss semuanya menghirup udara dingin. The Immortal Valen Abyss bukanlah tempat yang bagus hanya dari namanya. Sungguh mengejutkan Yang Chen ingin pergi ke sana. Bahkan kepala istana Chunyang tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar permintaan Yang Chen. Murid-murid yayasan pendirian lainnya tidak percaya, tetapi mereka tidak berani bersuara saat mereka berdiri di samping ketua istana. Ketua istana memang adalah ketua istana. Dia segera pulih dari keterkejutannya dan tersenyum. Karena kamu dapat mengambil salah satu jariku, kamu memiliki kualifikasi untuk pergi ke Immortal Valen Abyss. Baiklah, saya akan membuat pengecualian dan mengizinkannya. Dengan membalikkan tangannya, sebuah token giok putih kecil muncul di tangannya, dan dia membuangnya. Token itu sepertinya dibawa oleh tangan yang tak terlihat, dan perlahan terbang keluar ruangan dan melayang menuju Yang Chen di lapangan latihan seni bela diri. Pergilah jika kamu siap. Yang Chen baru saja mengulurkan tangan untuk menangkap token giok putih ketika dia mendengar suara kepala istana. Dia buru-buru menjawab, iya. Kompetisi lainnya tidak terlalu menarik. Satu-satunya hal yang menonjol adalah Gong Sunling. Dengan kekuatan kondensasi kilapisan ke-7, dia secara berturut-turut menantang 3 saudara senior kondensasi kilapisan ke-8 dan 2 saudara senior kondensasi kilapisan ke-9. Dia memenangkan semuanya, membuat orang memuji bakatnya yang luar biasa. Setelah kepala istana memberi Yang Chen tanda itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Baru pada akhir kompetisi dia memuji Gong Sunling sedikit sebelum pergi. Dengan kepergian kepala istana, Villa Gunung Sembilan Bumi yang telah tegang selama 2 hari tiba-tiba menjadi rileks. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika kepala istana ada di sini, bahkan Chu Heng tidak berani bernapas dengan keras, apalagi yang lain. Satu-satunya yang memiliki kinerja datar mungkin hanya Yang Chen saja. Setelah bersantai, orang-orang mulai bertanya tentang tempat seperti apa Immortal Valen Abyss itu dan mengapa Yang Chen meminta untuk pergi ke sana. Namun, berita yang mereka dengar mengejutkan semua orang. Immortal Valen Abyss adalah tempat bagi para murid yayasan pendirian sekte besar untuk mengasah kekuatan mereka. Pada saat yang sama, itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi makhluk roh bawah tanah. Itu adalah tempat untuk berkultivasi,
pusat untuk menekan makhluk roh bawah tanah, dan juga tempat untuk mendapatkan sumsum roh. Makhluk roh bawah tanah berhubungan dengan keamanan dunia. Pada saat yang sama, sumsum roh berhubungan dengan pembuluh darah roh berbagai sekte. Oleh karena itu, Immortal Fallen Abyss adalah tempat yang sangat penting. Setiap sekte bahkan mengirimkan setidaknya satu ahli jiwa baru lahir untuk mengawasinya. Makhluk roh bawah tanah sangat besar dan mereka lahir dari langit dan bumi. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun dan bertindak murni berdasarkan naluri. Tidak peduli apa yang menghalangi jalan mereka, makhluk roh bawah tanah yang besar akan selalu mengerumuni dan menghancurkannya. Dua kata, Immortal Fallen Abyss, adalah sebuah peringatan. The Immortal Fallen Abyss adalah tempat terkenal yang tidak menyenangkan di dunia budidaya. Inilah sebabnya semua orang terkejut. Untuk pergi ke Immortal Fallen Abyss, seseorang harus setidaknya berada di pertengahan tahap yayasan pendirian. Jika tidak, sekte tersebut bahkan tidak akan memberikan token. Tanpa tanda, seseorang bahkan tidak bisa menyentuh pintu Immortal Fallen Abyss, apalagi masuk. Tapi Yang Chen sebenarnya telah meminta ketua istana untuk mengizinkannya memasuki jurang jatuh abadi ketika dia baru berada di pemurnian Qi tingkat ketiga. Bahkan jika dia mengalahkan dan membunuh Sun Haijing, pada akhirnya, Sun Haijing hanya berada di puncak pemurnian Qi, sangat dekat dengan tahap awal pendirian yayasan. Kekuatan sejatinya belum mencapai level itu. Apakah dia berencana membuang nyawanya? Satu-satunya murid sekte luar yang tidak terkejut dengan keputusan Yang Chen adalah Gong Sunling. Usai kompetisi, Gong Sunling langsung pergi mencari Yang Chen. Sambil mengingatkannya untuk berhati-hati, dia tidak lupa memberikan tantangan kepada Yang Chen, adik laki-laki Yang, kamu berada di depanku di jurang kejatuhan abadi. Perhatikan bagaimana aku mengejar ketinggalan. Yang Chen sangat senang Gong Sunling mengeluarkan tantangan ini. Ini berarti bahwa Gong Sunling bukan lagi orang gila yang membabi buta membenamkan dirinya dalam kultivasi dan tidak mendengarkan dunia luar. Sekarang dia menjadi lebih aktif. Oke, Yang Chen menyetujui tantangan Gong Sunling, aku akan menunggumu di Immortal Fallen Abyss. Episode 107. Kamu benar-benar ingin pergi ke Immortal Fallen Abyss. Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Duqian, yang selalu menjaga Yang Chen dengan baik. Dia tidak mengerti, Yang Chen hanyalah seorang murid kondensasi Qi. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang terbangnya, berapa kali dia bisa memblokir serangan makhluk roh bawah tanah. Tindakan tidak bijaksana seperti itu sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tersenyum dan memberi isyarat mengundang Duqian untuk duduk di seberangnya. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, aku meminta rahmat dari Raja Istana, aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku, bukan? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya Immortal Fallen Abyss? Meskipun Duqian sudah menjadi murid Balai Penegakan Hukum dan berada di puncak pendirian yayasan, dia masih belum pergi ke jurang kejatuhan abadi sekalipun. Tidak semua orang suka pergi ke tempat berbahaya untuk mengasah keterampilan mereka. Paman bela diri, aku bahkan bisa menghafal pavilion kitab suci Villa Gunung Sembilan Bumi. Apa menurutmu aku harus pergi? Duqian jelas mengkhawatirkannya. Yang Chen sangat berterima kasih, jadi dia sangat menghormati Duqian. Dia dengan cepat menjawab, bagaimanapun, penguasa istana berkata untuk pergi ketika saya sudah siap. Saya pikir tidak akan terlambat untuk pergi ketika saya sudah siap. Saya hanya perlu mengambil kualifikasi ini terlebih dahulu. Kata-kata Yang Chen menenangkan hati Duqian yang khawatir. Jadi ini adalah rencana Yang Chen. Ini adalah langkah yang bagus. Kita harus tahu bahwa meskipun Immortal Fallen Abyss berbahaya, ia kaya akan sumber daya. Selama seseorang dilatih selama beberapa tahun dan tidak mati, pada dasarnya mereka akan menjadi jutawan kecil. Oleh karena itu, kualifikasi untuk memasuki Immortal Fallen Abyss adalah sesuatu yang diperebutkan semua orang. Yang Chen masih pada tahap kondensasi Qi, namun ia mampu menempatinya. Tidak apa-apa, raih kualifikasi ini terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan lanjutkan setelah kamu mencapai yayasan pendirian. Duqian mengangguk dan mengucapkan kata-kata ini dengan penuh penghargaan. Kemudian, dia melihat ekspresi Yang Chen aneh. Hatinya terguncang dan dia buru-buru bertanya, kamu tidak akan pergi sebelum membangun fondasimu, kan? Sebenarnya, Paman bela diri, aku berencana pergi dalam 2 bulan. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Duqian. Dia tersenyum dan mengatakan rencananya, sama sekali mengabaikan ekspresi tercengang Duqian. Dengan kultivasimu saat ini, meskipun kamu pergi, kamu tidak akan bisa lulus penilaian pendatang baru. Apa gunanya? Duqian benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan serius, kamu bahkan mungkin tidak bisa melawan makhluk roh bawah tanah peringkat terendah. Apakah Anda akan mengadili kematian? Petik 2. Belum tentu. Paman bela diri, jangan lupa bahwa aku masih memiliki kemampuan meramu pil. Yang Chen juga tidak sepenuhnya mengungkapkan rencananya, dia hanya mengucapkan kata-kata yang paling menghibur kepada Duqian, di Immortal Fallen Abyss, saya yakin masih banyak orang yang menyukai pil bergizi Qi putaran kedua. Selama saya punya cukup bahan obat, saya bisa menukarkannya dengan banyak manfaat. Pil pemeliharaan Qi putaran kedua. Ketika Duqian mendengar istilah ini, dia berdiri kaget. Anda dapat menyempurnakan pil bergizi Qi siklus kedua. Anda seorang alkemis kelas 2. Petik 2. Duqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan sebagian besar alkemis di puncak tahap pendirian yayasan tidak dapat menyempurnakan pil putaran kedua. Yang Chen,
murid kecil tahap penyempurnaan Qi, sudah bisa menyempurnakan pil putaran kedua. Jika berita ini menyebar, tidak diketahui berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila. Putaran berarti seseorang dapat menyempurnakan pilnya 1 kali. Seorang alkemis kelas 2 berarti seseorang dapat memurnikan pil 2 kali, dan efeknya hampir 2 kali lipat. Alkemis paling kuat, seperti Taisang Laojun, dapat menyempurnakan pil emas 9 putaran. Secara umum, 9 putaran juga berarti batas pil. Setiap peningkatan level berarti level alkimia akan meningkat pesat. Sayangnya, perbaikan tersebut tidaklah mudah. Bahkan jika Yang Chen adalah prinsip agung Golden Immortal di kehidupan sebelumnya, ketika dia meninggal, dia hanyalah seorang alkemis kelas 6. Dari sini, dapat dilihat bahwa alkemis tingkat tinggi sangatlah langka. Dalam kehidupan ini, Zhu Chentao sudah menjadi kepala balai dari balai pengobatan, tetapi dia hanyalah seorang alkemis kelas 3, dan dia baru saja memasuki dunia ini. Namun ini sudah merupakan prestasi yang dinanti-nantikan banyak orang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang memuji bakat Zhu Chentao dalam bidang alkimia. Itu sungguh jenius. Tapi sekarang, Duqian harus mengakui bahwa dalam masalah alkimia, Zhu Chentao tampaknya menjadi orang biasa-biasa saja yang putus asa di depan Yang Chen. Tentu saja, Duqian tidak akan berani mengatakan ini. Dia terlalu terkejut dan bahkan lupa memberi wajah pada Zhu Chentao di dalam hatinya sendiri. Pil obat kelas 2, terutama pil bergizi Qi, tidak mengharuskan Yang Chen menghabiskan banyak energi. Dengan bantuan tungku roh yang sangat besar, Yang Chen dapat menyelesaikannya dengan relatif mudah. Jika dia tidak takut pil obat kelas 3 akan mengejutkan dunia, Yang Chen pasti sudah mulai menyempurnakannya. Tentu saja, alkemis kelas 2, ini adalah perlindungan sempurna untuk Yang Chen sekarang. Di Istana Chunyang, mungkin ada gelar jenius dalam menaiki tangga surga yang dapat membuatnya untuk sementara tidak terpengaruh oleh dunia luar, tetapi di luar, gelar alkemis kelas 2 jelas jauh lebih mempesona daripada jenius budidaya manapun, dan itu lebih aman. Para master mungkin dengan senang hati mencekik para jenius budidaya dari sekte lain, tetapi mereka tidak akan pernah mau dengan mudah menyinggung alkemis manapun, bahkan jika dia hanya alkemis kelas 1 yang paling biasa. Duqian pergi dengan tergesa-gesa hampir pada saat konfirmasi. Dia ingin segera melaporkan berita mengejutkan ini kepada anggota senior sektenya. Pada saat yang sama, dia sangat bersyukur Yang Chen hanya mengatakan ini padanya saja. Ini jelas merupakan hadiah besar dari Yang Chen untuknya. Di antara Villa 9 Bumi dan Villa Yisiu, Duqian terkenal karena menjaga Yang Chen, bahkan tidak segan-segan melawan Chu Heng yang merupakan seorang murid, yang membuat beberapa anggota tingkat tinggi Istana Chunyang sangat tidak puas. Baru setelah Yang Chen membuat pil pencarian Qi, anggota tingkat tinggi melihat nilai Yang Chen. Sekarang Yang Chen telah menjadi alkemis kelas 2, maka segala sesuatu yang telah dilakukan Duqian sebelumnya akan segera ditingkatkan ke tingkat mata yang tajam untuk melindungi sekte tersebut, dan manfaatnya pasti akan sangat besar. Di halaman kecilnya sendiri, Yang Chen menunjuk 4 orang senda dan hanya duduk untuk mengeluarkan tungku roh yang mendalam untuk memeliharanya. Dia melihat di puncak gunung Meiking, beberapa sinar cahaya muncul dan dengan cepat terbang menuju sisi ini. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Yang Chen menyingkirkan tungku roh yang mendalam dan kemudian berjalan mendekat, mengamati beberapa sinar cahaya dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, beberapa sinar cahaya muncul di Villa 9 Bumi, tapi itu adalah beberapa lampu pedang. Begitu lampu pedang jatuh, ada beberapa sosok lagi di halaman kecil Yang Chen. Sebelum Yang Chen dapat melihat siapa yang ada di sana, suara Zhu Chentao terdengar di telinganya. Yang Chen, bisakah kamu menyempurnakan pil budidaya Qi kelas 2? Ya, Tuan Leluhur. Yang Chen buru-buru membungkuk dan menjawab, lalu bangkit sedikit. Baru kemudian dia menemukan bahwa selain Duqian dan Zhu Chentao, penguasa balai pengobatan, penguasa Istana Chunyang juga muncul di halaman kecilnya. Episode 108. Watak Zhu Chentao sangat tidak sabar. Ketika mendengar jawaban Yang Chen, dia langsung mengeluarkan banyak bahan obat dari tas Qian Kun dan menumpuknya di halaman. Dia dengan penuh semangat memerintahkan, perbaiki agar saya dapat melihatnya. Dalam suaranya, itu penuh dengan harapan dan kejutan. Sepertinya dia tidak pernah meragukan Yang Chen akan berbohong. Setelah sekian lama, aura Zhu Chentao tampak semakin kuat. Meskipun Yang Chen tidak bisa menilai ranah Zhu Chentao saat ini, dia juga tahu bahwa dia pasti sudah meningkat. Ini adalah teknik pengendalian api Yang Chen, yang membuatnya memiliki pemahaman lebih jauh, sehingga akan ada peningkatan nyata. Meskipun penguasa Istana Chunyang tidak berbicara, matanya juga menantikannya, dan ada apresiasi yang mendalam. Yang Chen, murid sekte luar, memberinya terlalu banyak kejutan. Selain Master Balai Pengobatan dan Master Istana Chunyang, Yang Chen juga melihat seorang kenalan, Su Chengxin, Master Balai Urusan Luar Negeri Istana Chunyang. Melihat Yang Chen menoleh, Su Chengxin juga tersenyum dan mengangguk, dia tampak sangat bahagia. Meskipun bahan obat yang disiapkan tidak sebaik buah yang mendalam milenium Yang Chen, bahan tersebut juga diperlukan untuk pil pengisian Qi biasa. Yang Chen tidak sombong. Dia mengeluarkan tungku roh yang dalam dari tas Qian Kun dan mengembalikannya ke ukuran biasanya. Dia meletakkannya di halaman dan berencana memperbaikinya di tempat. Bagaimanapun, ada penguasa Istana Chunyang yang mengawasi. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang kecelakaan yang terjadi. Melihat tungku roh Yang Chen yang dalam, mata penguasa Istana Chunyang dan Zhu Chentao berbinar. Kepala istana akhirnya benar-benar yakin bahwa Yang Chen sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengorbankan pemurnian senjata ajaib tersebut.
Tungku roh yang dalam ini jelas merupakan senjata ajaib yang telah dikorbankan, dan juga dikorbankan secara pribadi oleh Yang Chen. Kalau tidak, itu tidak akan cocok dengan Yang Chen. Tungku roh yang mendalam sendiri diberikan kepada Yang Chen oleh Zhu Chentao. Saat itu, Zhu Chentao pasti tahu seperti apa rupa tungku roh yang mendalam. Sekarang tungku roh yang mendalam jelas telah meningkatkan kualitasnya, Zhu Chentao pasti menemukannya secara sekilas. Sehubungan dengan perubahan Yang Chen hanya dalam waktu setahun, Zhu Chentao merasa bahwa dia sudah terlalu tua. Pil Qi bergizi adalah pil obat tingkat rendah. Biasanya, itu adalah pil Qi bergizi kelas 1, yang cocok untuk para murid di tahap pemurnian Qi. Selain itu, sangat mudah untuk memperbaikinya. Bahkan pelayan Yang Chen yang tidak berbakat, Helian, dapat memperbaikinya sejak lama. Pakar yayasan pendirian tidak akan tertarik dengan pil obat tingkat rendah semacam ini. Namun, Qi Nourising dan kelas 2 benar-benar berbeda. Setelah penyempurnaan lebih lanjut, Qi Nourising dan tidak kalah dengan Pei Yuan dan yang digunakan oleh para ahli yayasan pendirian. Dalam hal biaya dan kemanjuran, pil ini jauh lebih unggul daripada pil dasar. Di bawah pengawasan Master Istana Cunyang dan 2 Master Aula, Yang Chen dengan mudah memasukkan tumpukan besar bahan obat ke dalam tungku roh yang mendalam setelah perawatan dan mulai memurnikan. Yang Chen tidak menghitung kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia telah menyempurnakannya puluhan kali. Pengalaman 2 kehidupan itu tidak asing lagi. Orang-orang di sebelahnya hanya melihat Yang Chen memegang tungku roh yang mendalam di satu tangan, mengendalikan panas, dan tangan lainnya dengan terampil menambahkan dan memproses bahan obat. Dia tenang dan memiliki pandangan yang bijaksana di dadanya, dan mereka semua mengangguk dalam hati. Metode pengendalian tembakan brilian Yang Chen juga muncul di mata Master Istana Cunyang untuk pertama kalinya. Zhu Chentao dan Su Chengxin telah melihat teknik pengendalian tembakan Yang Chen, jadi mereka tidak terkejut, tetapi Master Istana Cunyang terlihat serius, dan mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Chen menyelesaikan pemurnian Qi Nourising dan biasa. Bahan obat yang disiapkan oleh Zhu Chentao cukup baginya untuk memurnikan sejumlah Qi Nourising dan setelah dengan terampil mengeluarkan ratusan Qi Nourising dan dari tungku roh yang mendalam, Yang Chen membersihkan ampas di tungku roh yang mendalam dan memasukkan Qi Nourising dan yang telah berhasil disempurnakan ke dalam tungku roh yang mendalam. Kali ini, Yang Chen tidak menambahkan bahan obat lagi, tetapi memegang kedua pegangan tungku roh yang mendalam di kedua tangannya, dan mulai mengendalikan api dengan konsentrasi penuh, perlahan menyempurnakan Qi Nourising dan kelas 1. Memurnikan obat jelas merupakan pekerjaan yang sangat teliti dan sangat teliti. Selama ada sedikit kecerobohan, api yang kuat akan membakar pil obat menjadi abu. Yang Chen menunjukkan konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang menonton dari samping mengetahui pentingnya momen ini, dan mereka semua menahan napas, karena takut sedikit mengganggu Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen hanyalah murid tahap pemurnian Qi. Sekarang dia sedang menyelesaikan sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh budidaya tahap foundation, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Penyempurnaan ini memakan waktu 8 jam penuh bagi Yang Chen. Semua orang yang hadir adalah kultivator, dan tidak ada yang banyak bergerak. Mereka menemani pemurnian Yang Chen sepanjang proses. Nyala api yang sangat tipis bergulir di permukaan pil obat dengan fleksibel. Selain mengirimkan semburan kekuatan spiritual, juga mengeluarkan jejak ampas yang lebih halus. Setelah 8 jam, seluruh proses ini selesai. Pada saat terakhir, Yang Chen masih menggunakan teknik menarik dan yang paling umum untuk mengeluarkan semua Qi Nourising dan yang halus dan memasukkannya ke dalam botol giok yang telah disiapkan sejak lama. Ketika semua proses selesai, Zhu Chentao tidak sabar untuk mengambil botol giok di tangan Yang Chen dan memberikan pil obat kepada penguasa Istana Cunyang dan Su Chengxin. Dia mengambil satu di tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Setelah pemurnian kelas 2, Qi Nourising dan telah menyusut sedikit, tetapi terlihat bulat tidak normal, dan ada sentuhan nyaman di tangannya. Di permukaan pil obat, 2 garis tipis mengelilingi pil obat dan membentuk 2 lingkaran. Mereka ramping tapi jernih dan bisa dilihat dengan jelas. Di permukaan pil obat, aroma pil obat telah banyak menghilang, dan ada semacam postur tubuh yang terkendali. Metode Zhu Chentao dalam menguji pil obat adalah dengan melemparkannya langsung ke dalam mulut. Setelah makan Qi Nourising dan kelas 2, Zhu Chentao menutup matanya dan mulai merasakan kekuatan obat dengan hati-hati. Penguasa Istana Cunyang dan Su Chengxin juga berhenti mengamati dan memandang Zhu Chentao, menunggu keputusannya. Kekuatan spiritualnya berlimpah, dan momentumnya juga mendesak. Ya, ini adalah Qi Nourising dan kelas 2. Setelah beberapa saat, Zhu Chentao membuka matanya dan mengucapkan kata-kata ini. Penguasa Istana Cunyang dan Su Chengxin, yang sedang menunggu hasilnya, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Yang Chen, pil obat apa lagi yang bisa kamu saring? Setelah terkejut, penguasa Istana Cunyang bertanya dengan keras. Hanya Qi yang mencari dan Qi yang memelihara dan. Wajah Yang Chen langsung menunjukkan rasa malu. Untuk pil obat lainnya, saya hanya melihat resepnya, tapi saya belum mencobanya. Jadi, kamu mempelajari kekuatan spiritual dan pil obat di penyimpanan sutra, dan tidak ada yang mengajarimu. Penguasa Istana Cunyang mengangguk tanpa komitmen dan terus bertanya. Ya, Tuan Istana. Yang Chen mengangguk dan menjawab. Ini hampir merupakan rahasia umum dari Villa Yixu dan Villa 9 Bumi, dan tidak ada yang disembunyikan. Selain itu, Yang Chen tidak berpikir untuk berpura-pura meminta nasihat Chu Heng. Kamu bisa pergi ke Immortal Falling Abyss dengan pikiran tenang.
Ingatlah untuk menukar lebih banyak spiritual marrow, yang akan sangat bermanfaat bagi kediaman guamu di masa depan. Tidak ada ekspresi di wajah penguasa istana Chunyang, dan nadanya sangat tenang, tetapi kalimat terakhir agak mengungkapkan suasana hatinya. Mulai sekarang, jika ada yang membicarakan identitasmu sebagai Algojo, bunuh saja dia. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, kembalilah dan beritahu Balai Penegakan Hukum, dan gunakan kekuatan istana Chunyang untuk membunuhnya. Petik 2. Episode 109. Di permukaan, nada suara penguasa istana Chunyang tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun di dalam hatinya, penguasa istana Chunyang telah mengutuk Chu Heng. Duqian telah melaporkan sikap Chu Heng terhadap Yang Chen, tetapi di mata penguasa istana, murid sekte dalam di tahap tengah alam pendirian yayasan jauh lebih berharga daripada seorang lelaki kecil yang baru saja menjadi murid sekte luar dibandingkan 2 tahun lalu. Jika Yang Chen bahkan tidak dapat menanggung kemunduran kecil ini, itu hanya berarti Yang Chen adalah sepotong kayu busuk yang tidak dapat diukir. Tapi sekarang, tanpa bimbingan siapapun, Yang Chen telah mencapai ranah alkemis kelas 2 hanya dengan membaca di Pavilion Sutra. Dan budidaya kekuatan spiritualnya sendiri tidak hanya dipromosikan ke lapisan ketiga pemurnian Qi hanya dalam 3 tahun, tetapi juga membunuh Sun Haijing, yang berada di puncak pemurnian Qi, secara langsung. Dikatakan bahwa beberapa pembunuh di lapisan ke-6 dan ke-7 Qi Refining juga telah tewas di tangan Yang Chen. Jika ada efek seperti itu karena bimbingan sepenuh hati Chu Heng, penguasa istana pasti akan sangat senang. Namun kebetulan dalam 3 tahun terakhir, Chu Heng tidak memberikan bimbingan apapun kepada Yang Chen, bahkan mempersulitnya, padahal Yang Chen mengandalkan dirinya sendiri untuk belajar membaca. Murid jenius seperti itu akan sangat dicari di sekte manapun, tapi dia diperlakukan seperti ini di istana Chunyang. Bagaimana penguasa istana, yang setiap hari mengkhawatirkan perkembangan istana Chunyang, bisa menanggung ini? Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak banyak berhubungan dengan kepala istana. Dia tidak tahu banyak tentang watak kepala istana. Atas instruksi kepala istana, dia setuju saja. Perkataan Tuan Istana itulah yang membuatnya merasakan kemarahan Tuan Istana, tapi itu hanya kemarahan. Zhu Chentao dan Su Chengxin, yang akrab dengan sifat penguasa istana, telah mendengar kemarahan yang tak tertahankan dari kata-kata penguasa istana. Keduanya sangat marah. Chu Heng, murid pelatihan sekte luar, mungkin akan mendapat masalah serius kali ini. Mungkin bahkan tuannya, penguasa istana bulan terang, Liang Xiaoming, akan terlibat. Namun, tak satu pun dari mereka bersimpati pada Chu Heng. Keduanya memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen, jadi mereka tentu saja tidak memiliki sikap yang baik terhadap Chu Heng. Tak satu pun dari mereka mengira Yang Chen akan berkultivasi dalam keadaan seperti itu. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka pasti sudah mengirim Chu Heng pergi sejak lama. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia menyebabkan keributan selama kompetisi besar sekte? Agar Sun Haijing dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat dalam 3 bulan, siapa yang percaya bahwa Chu Heng tidak berada di balik ini? Mungkin bahkan upaya pembunuhan terhadap Yang Chen diam-diam didukung oleh Chu Heng. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sun Haijing, murid sekte luar dari lapisan ke-4 pemurnian Qi, memiliki batu roh untuk mempekerjakan ahli pemurnian Qi lapisan ke-7 dan ke-8? Tentu saja, hal-hal ini harus diselidiki setelahnya. Kata-kata penguasa istana Chunyang adalah untuk meyakinkan Yang Chen dan membiarkan dia melihat dukungan istana Chunyang untuknya, sehingga dia dapat berkultivasi dengan tenang. Hanya Zhu Chentao yang merasa kasihan. Yang Chen sekarang menjadi ahli pil revolusi kedua. Jika dia berkonsentrasi pada pengembangan alkimia, dia pasti akan menjadi ahli alkimia. Sayangnya, penguasa istana mengizinkannya pergi ke jurang jatuh abadi untuk mengasah keterampilannya. Jika tidak, Zhu Chentao ingin memenjarakan Yang Chen di sisinya dan memaksanya berlatih alkimia. Yang paling bahagia di antara mereka mungkin adalah Duqian, kecuali beberapa pejabat tingkat tinggi. Kata-kata penguasa istana hanyalah dukungan tanpa henti untuk Yang Chen. Kemungkinan besar dia telah berkontribusi banyak dalam hal ini. Berdasarkan prestasinya, dia mungkin juga akan mendapat manfaat yang besar. Mampu membantu Yang Chen menyingkirkan masalahnya, dia juga mendapat banyak manfaat. Duqian benci hal baik seperti itu tidak bisa terjadi setiap hari. Selanjutnya, Yang Chen memasang postur mengumpulkan bahan obat dari semua tempat, hampir menyapu semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan pil bergizi Qi di pasar Gunung Making. Setelah Zhu Chentao kembali, dia juga mengirim orang untuk mengalokasikan banyak bahan obat serupa untuk Yang Chen. Tas Qiankun Yang Chen sudah diisi sampai penuh dengan bahan mentah untuk pil bergizi Qi. Sepertinya dia tidak bisa menyimpan semuanya. Untungnya, cincin merit adalah harta ajaib spasial yang hampir tidak ada batasan di dunia ini. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak, dia masih bisa menyimpannya. Chu Heng telah dicopot dari gelarnya sebagai murid pelatihan. Pada saat yang sama, dia secara pribadi diatur oleh penguasa Istana Bulan Cerah untuk mengasah keterampilannya di tempat berbahaya terkenal lainnya, Lembah Pasir Desolate. Istana Bulan Cerah awalnya merupakan warisan yang berasal dari air, namun lembah pasir yang sunyi adalah gurun tandus dengan sedikit jejak air. Pengaturan seperti itu bukannya tanpa hukuman. Tentu saja, hal itu juga dilakukan untuk penguasa istana. Yang Chen untuk sementara mengabaikan Chu Heng, tapi ini tidak berarti dia akan membiarkan Chu Heng pergi. Bagaimanapun, ada jangka waktu yang lama untuk berkultivasi. Yang Chen punya banyak waktu untuk membalasnya secara perlahan. Untuk saat ini, hal yang paling penting adalah pergi ke Immortal Valen Abyss sesegera mungkin.
Alasan mengapa Yang Chen harus pergi ke Immortal Falling Abyss adalah karena sebuah rahasia di Immortal Falling Abyss. Rahasia ini, di kehidupan sebelumnya, Yang Chen juga mendengarnya dari seorang pria di pengadilan surgawi setelah dia naik ke dunia abadi. Di Immortal Falling Abyss, selain tempat di mana dia bisa mengandalkan medan unik untuk berburu sejumlah besar makhluk roh bawah tanah tingkat tinggi, ada juga sejenis api yang membuat Yang Chen tertarik untuk berlatih alkimia, bumi. Api inti. Kekuatan api inti bumi bukanlah yang terkuat, namun paling cocok untuk Yang Chen pada tahap ini. Selama dia bisa mendapatkan benih api ini, basis budidaya atribut api Yang Chen akan bisa naik ke tingkat berikutnya. Baik itu alkimia atau pengobatan, akan ada manfaatnya yang besar. Pada saat yang sama, api inti bumi juga dapat meningkatkan kualitas tungku roh yang mendalam. Harus diketahui bahwa tungku roh yang sangat besar dapat ditingkatkan dengan menelan benih api yang berbeda. Ada juga banyak spirit marrow yang bisa diambil dan manfaat besar ini. Bagaimana Yang Chen bisa tahan memasuki Immortal Falling Abyss selangkah demi selangkah setelah dia mencapai tahap pendirian yayasan? Ketua istana memberinya kesempatan dan dia segera memanjat tiang untuk memenangkan kualifikasi menuju ke Immortal Falling Abyss. Sebelum pergi, Yang Chen harus menenangkan keempat pelayan itu lagi dan menunjukkan semua karakteristik masing-masing orang. Bagaimanapun, dengan kedok membaca buku di paviliun kitab suci, menunjukkan 4 pelayan di pemurnian Ki tingkat ketiga dan keempat, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Keempat pelayan itu juga bekerja keras. Teknik pengendalian tembakan Helian saat ini telah meningkat pesat, dan basis budidayanya juga telah mencapai puncak tingkat ketiga, satu langkah lagi untuk memasuki pemurnian Ki tingkat keempat. Gukun telah mengikuti jejak Senda dan mencapai pemurnian Ki tingkat keempat. Yang sedikit lebih buruk adalah Yuan Ting, tetapi dia sekarang berada di pemurnian Ki tingkat ketiga, tetapi dia sudah bisa menyempurnakan senjata praktisi tingkat rendah. Mereka berempat sekarang sangat berbeda dari saat mereka berada di Villa Yisiu. Bahkan dalam waktu singkat, mereka telah menemukan bahwa status Yang Chen di Villa 9 Bumi telah meningkat tajam, dan tunjangan bulanan mereka juga sangat kaya, setidaknya menghemat sebagian besar waktu mereka untuk mendapatkan poin kontribusi untuk budidaya. Setelah mengatur ini, Yang Chen langsung meninggalkan Villa 9 Bumi, namun sebelum menuju ke jurang jatuh abadi, ia harus pergi ke Villa Yisiu terlebih dahulu. Dia telah berjanji kepada pengurus Villa Yisiu, Wang Yuan, bahwa dia akan memberinya buah yang mendalam yang berumur ribuan tahun. Episode 110. Saudara muda Yang, selamat. Wang Yuan adalah kepala pelayan Yisiu Manor, jadi dia tidak bisa pergi pada hari biasa. Sebagian besar berita tentang Yang Chen datang dari luar. Melihat Yang Chen muncul, Wang Yuan segera menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada Yang Chen. Yang Chen tersenyum dan menerima ucapan selamat dari Wang Yuan. Di saat yang sama, dia juga melakukan hal yang sama dan memberi selamat kepada Wang Yuan. Selamat, kakak senior karena telah membuat kemajuan besar dalam kultivasimu. Dibandingkan terakhir kali Yang Chen pergi, ranah Wang Yuan telah meningkat. Tidak diketahui apakah itu karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan, atau karena jaminan buah yang misterius 1000 tahun Yang Chen, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Awalnya, dia hanya berada di lapisan ke-8 dari pemurnian Qi, tetapi sekarang dia telah membuat kemajuan besar, mencapai lapisan ke-9 dari pemurnian Qi. Dia akan segera mencapai puncak Qi Refining, hanya satu langkah besar dari yayasan pendirian. Terima kasih kepada kakak muda. Dalam hal ini, Wang Yuan sangat berterima kasih kepada Yang Chen. Awalnya, dia seperti Sangguan Feng, tanpa harapan untuk mencapai yayasan pendirian, jadi dia memilih menjadi kepala pengurus Yisiu Manor. Namun, buah yang misterius 1000 tahun Yang Chen telah menghidupkan kembali harapannya untuk mencapai pendirian yayasan. Dengan motivasi ini, hanya dalam beberapa tahun, budidayanya, yang sempat mengalami kemacetan, tiba-tiba meningkat pesat. Dalam satu gerakan, dia menerobos wilayah aslinya dan berjalan lebih dekat ke yayasan pendirian. Setelah memahami alasannya, Wang Yuan bahkan merasa bahwa meskipun Yang Chen tidak memberinya buah yang misterius 1000 tahun, dia masih dapat mencapai yayasan pendirian dalam beberapa dekade. Namun, ketika dia melihat buah merah cerah di tangan Yang Chen, bahkan jika Wang Yuan hendak mencapai puncak pemurnian Qi dan memiliki pikiran yang kuat, jantungnya tidak bisa menahan detak jantungnya yang liar. Warna, bentuk, dan ukuran buahnya hampir persis sama dengan buah yang misterius 1000 tahun yang dia lihat dimakan Yang Chen terakhir kali. Tidak persis sama, itu adalah buah yang misterius 1000 tahun. Yang Chen tidak menarik kembali kata-katanya, dan benar-benar menemukan dia buah yang misterius 1000 tahun. Kakak senior, ini yang aku janjikan padamu terakhir kali. Yang Chen menyebarkan buah yang berusia 1000 tahun di tangannya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kali ini saya pergi ke pertemuan Gunung Terapung, saya khusus pergi ke sana untuk kakak senior. Saya belum sempat keluar, jadi saya membuang banyak waktu. Mohon maafkan saya, kakak senior. Petik 2. Tangan Wang Yuan praktis gemetar saat dia menerima buah yang mendalam yang berumur ribuan tahun. Setelah menerima buah yang sangat besar, Zhang Xuan membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah pengingat Yang Chen, dia menemukan sebuah kotak giok dan menyimpan buah yang mendalam. Baru kemudian dia berulang kali berterima kasih kepada Yang Chen. Belum pernah Wang Yuan merasa bahwa yayasan pendirian begitu dekat dengannya, seolah-olah berada dalam jangkauannya. Dia sangat senang hingga tubuhnya masih sedikit gemetar. Awalnya, sebagai manajer Yisiu Villa, dia adalah orang yang berlidah tajam. Tetapi pada saat ini,
di hadapan ucapan terima kasih Yang Chen, kata-katanya terfragmentasi dan tidak dapat dipahami. Dalam kata-kata yang tergagap, ada ucapan terima kasih yang terputus-putus, yang benar-benar membuat Wang Yuan kehilangan ketenangannya. Tidak mudah untuk tenang di depan Yang Chen, dan Wang Yuan benar-benar mempertimbangkan jalan masa depannya. Dengan buah yang misterius 1000 tahun, tidak ada masalah dalam pendirian yayasan. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, dia juga akan menjadi murid resmi sekte dalam Istana Chunyang. Namun, bahkan di sekte dalam, ada beberapa faksi berbeda. Pada dasarnya, mereka dibagi menurut istana dan aula masing-masing. Masuk akal bahwa Wang Yuan sendiri seharusnya menjadi anggota istana atau aula tempat dia bergabung. Tapi sekarang, melihat Yang Chen yang muda tapi berbakat di depannya, Wang Yuan tiba-tiba merasa bahwa mungkin di Istana Chunyang, mengikuti Yang Chen juga merupakan jalan yang baik. Belum lagi kinerja ekstrim Yang Chen dalam menaiki tangga surga, fakta bahwa Yang Chen berulang kali dihargai oleh Zhu Chentao, Master Ruang Pengobatan, membuatnya melihat beberapa petunjuk. Dalam 2 tahun terakhir, Yi Xiu Villa baru saja mempromosikan murid sekte luar dengan ramuan yang disebut Qi Seeking Pill, yang dapat membantu murid baru dengan cepat menemukan pengertian Qi dan memasuki kondisi kultivasi. Ini saja memungkinkan Istana Chunyang memiliki 16 murid sekte luar lagi dalam 2 tahun. Dibandingkan sebelumnya, setidaknya 2 kali lebih banyak. Siapa yang mendapat pujian atas hal ini? Meski beritanya diblokir ketat, di mata pengelola Yi Xiu Villa, masih banyak petunjuk. Semua ini terjadi setelah Yang Chen memasuki Villa Gunung Sembilan Bumi. Selain itu, dengan perhatian dari Master Ruang Pengobatan, jika Wang Yuan masih tidak dapat menebak bahwa itu adalah Yang Chen, maka dia akan menjadi bodoh. Seseorang yang menunjukkan 2 orang jenius dalam kultivasi dan alkimia pada tahap pemurnian Qi, tidak peduli yang mana, adalah orang yang bisa tersanjung, apalagi Yang Chen yang menggabungkan keduanya. Pada saat itu, dia dapat memilih untuk menjadi manajer Yi Xiu Villa, dan dapat melihat bahwa setelah Yang Chen memperoleh buah yang misterius milenium, dia dengan tegas jatuh ke pihak Yang Chen. Wang Yuan juga orang yang tegas dan tegas. Sekarang setelah dia mendapatkan buah yang misterius milenium, setelah beberapa saat linglung, dia segera memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Saudara muda Yang, jika ada sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menelepon saya. Di Istana Chunyang, saya akan mengikuti petunjuk saudara muda dalam segala hal. Di hadapan Yang Chen, Wang Yuan tidak lagi mengucapkan kata-kata terima kasih, tetapi mengucapkan kata-kata kesetiaan. Nada suaranya tulus, dan dia tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun terhadap Yang Chen karena kultivasinya yang tinggi. Saya tidak berani, kakak senior Wang. Jika ada sesuatu di masa depan, kita harus saling membantu. Tidak perlu mengucapkan kata-kata ini di masa depan. Yang Chen menolak dengan sopan. Wang Yuan setuju dengan mulutnya, tapi dia juga setuju di dalam hatinya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi, selama dia mengikuti niat Yang Chen ketika melakukan sesuatu. Kali ini, dia membantunya mencapai yayasan pendirian, dan lain kali, dia mungkin bisa menyingkat inti emas. Yang Chen tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah mendapatkan penggemar setia. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yuan, Yang Chen berangkat menuju Immortal Falling Abyss sendirian. Jika itu orang lain, tanpa bimbingan, mereka tidak akan mengetahui lokasi Immortal Falling Abyss, tapi Yang Chen jelas tahu jalan menuju Immortal Falling Abyss. Setelah meninggalkan Gunung Making sekitar 1000 mil, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya seseorang diam-diam melacaknya, tetapi orang ini sangat pintar dan tidak mengungkapkan jejak apapun. Setelah menyadari hal ini, Yang Chen diam-diam berbalik ke arah lain dan menghabiskan 2 hari lagi mengendarai elang bambu ke kolam dalam yang tampaknya tak berdasar yang tersembunyi di lembah yang tidak diketahui. Setelah menyingkirkan elang bambu, Yang Chen mengulurkan tangan dan mengeluarkan token giok putih. Dia memegangnya di tangannya dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Bola cahaya bundar menyelimuti Yang Chen. Kemudian, Yang Chen melompat langsung ke kolam yang dalam dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di tepi kolam yang dalam. Dia mengerutkan kening pada kolam gelap yang dalam di gunung di depannya. Setelah berpikir sebentar, dia meraih ke dalam kolam dan menyentuhnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, tubuhnya melompat ke dalam kolam dan mulai tenggelam. Setelah tenggelam 10 kaki, tidak ada yang aneh, tetapi dasar kolam yang dalam tidak terlihat sama sekali. Saat itu gelap, sosok yang mengikutinya merasa jauh lebih lega. Dia menggunakan kekuatan rohaninya dan menyelam lagi. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia dapat dengan cepat mengejar Yang Chen, perubahan tiba-tiba terjadi. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.